Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi, pada video kali ini kita akan mempelajari sebuah teknik yaitu mapping sebuah list ya. Mapping ini apa nih? Baru istilah baru nih. Jadi, mapping itu adalah memetakan sebuah list itu memetakan sebuah data ke dalam sebuah list gitu ya. Nah, mungkin nanti ini definisinya mungkin kurang jelas secara teori. Mungkin nanti kita akan mempraktekannya agar lebih jelas ya. Jadi kita akan membuat aplikasi seperti ini. Jadi identification apps gitu kan. Di sini ada sebuah kontainer, ada 3. Ini nanti bisa di scroll ke atas bawah. Karena kalau misalnya lebih dari 3 nih, keempat bisa di scroll dan lain seterusnya. Kita menggunakan list view nanti. Dan kemudian di sini ada mungkin nanti ada foto profile, kemudian ada namanya, ada data namanya, dan data umurnya, sama ya, semuanya juga memiliki data itu. Dan ada lagi ini yang di bawah nih, kotak-kotak ini adalah mungkin kita bisa isi dengan favorite color gitu. Jadi warna kesukaannya. Misalnya di sini ada black, merah, hitam, hijau, kuning, bisa ungu dan lain sebagainya. Jadi setiap orang ini mungkin bisa beda-beda, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, tergantung datanya nanti. Nah, ini kan kita bisa scroll nanti. Jadi di sini kepotong di sini di widget card, nanti kita bisa scroll secara horizontal di sini. Mungkin kita langsung praktek aja. Pertama-tama teman-teman membuat project baru dan kita hapus. Kita buat stateless saja, my app namanya. Kemudian pasang material app, dimana home-nya kita pasang scaffold. Scaffold ini punya app bar, kasih app bar dengan widget title, name argument title kita pasang mungkin ID apps. Oke, di body kita pasang list view karena kita akan membuat sebuah list, sebuah children of widget yang akan bisa di scroll menggunakan list view ya. Sini kita pasang children. Nah, biasanya kita menggunakan list ini bisa dengan list view builder dan lain sebagainya, dan memasang children ini kita membuat list dulu. Misalnya kita buat final list of widget gini ya, teman-teman bisa buat gini, my list misalnya. Terus di sini bisa buat listnya, dan di sini ada widgetnya. Misalnya kita pasang container dulu. Nah, kemudian ada childnya itu misalnya ini ada circular avatar. Nah gitu, misalnya kayak gini ya, ini list of widget, ini ada ID 1, ID 2, ID 3, dan banyak ID. Nah ini list of widget. Yang akan kita pelajari sekarang adalah kita akan memapping bagaimana jika isi data ini bukan sebuah widget seperti ini. Nah datanya jadi itu kita sebuah mapping. Kita bisa kayak gini, misalnya data dari database gitu misalnya, di mana di sini misalnya kita punya name-nya itu misalnya namanya Sandika, kemudian ada age-nya gitu ya, ada age-nya misalnya umurnya atau integer aja, umurnya 23. Kemudian dia punya favorite color yang isinya itu dynamic. Misalnya kita buat sebuah list karena dia punya banyak favorite color, jadi kita bisa isi dengan misalnya suka warna hitam, suka warna merah, suka warna mungkin amber seperti ini ya. Mungkin kita bisa pasang 3 aja dulu. Ini baru satu orang. Kalau misalnya punya dua data, misalnya namanya Suf, umurnya 25 tahun, mungkin ini kita bisa ganti white ya, dia sukanya warna putih, merah, putih, hijau gitu ya. Ini data orang kedua, data orang ketiga 4, 5 dan lain seterusnya. Bisa kita misalnya menggunakan 2 aja dulu ya. Nah ini adalah sebuah mapping. Jadi kita akan mapping bagaimana data ini bisa kita tampilkan di sebuah list view agar bisa menjadi seperti ini ya.
Jadi di sini dia list tapi berupa bukan sebuah widget. Ini nggak ada sama sekali widgetnya kan. Jadi ini bukan widget tapi sebuah mapping. Mapping itu apa? Apa ini mapping? Kita akan memapping. Di sini ada string, semuanya depannya string, key-nya. Maksudnya ini key yang isinya ini kita bisa sebut value. Jadi ini key dan value. Key-nya mapping sebuah key. Key-nya itu berupa string karena key-nya semuanya string semua ya. Ini semuanya sama nih, string semua. Nggak ada kan yang kayak gini misalnya color atau dia bentuknya widget gitu. Enggak ya. Jadi dia semuanya string bentuknya. Jadi kita bisa pasang mapping dari sebuah string, ini key-nya. Value-nya apa? Value-nya itu bisa string, bisa integer, bisa berupa list. Nah ini kita bisa pasang dynamic. Dynamic itu apa? Dynamic itu bisa berubah-berubah isinya. Jadi value-nya itu bisa berupa string atau integer atau double atau sebuah list, bahkan sebuah mapping lagi gitu. Jadi kita pasang dynamic atau objek. Boleh teman-teman bisa buat sebuah objek atau dynamic, terserah teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan dynamic dan ini berupa kayak gini ya. Jadi kita udah punya nih listnya nih. Nah, gimana cara menggunakannya di sini? Children-nya nggak di dalam sini, tapi kita ekstrak, kita akan memapping sebuah list ini dengan perintah mylist titik map. Nah seperti ini, titik map. Nah ini apa nih? Jadi titik map dulu ya, titik map, kemudian tulis. Nah itu kita akan merubah mylist ini menjadi sebuah list karena kita kalau misalnya ini sudah menjadi sebuah list, kita bisa pasang di children-nya. Jadi ada banyak ya, nanti ada list ke-1, list kedua. Nah seperti itu. Apa yang di mapping? Kita akan mapping sebuah data di mana kita akan mereturn ya. Kita mereturn apa? Kita akan mereturn misalnya, kan kita udah punya datanya nih. Kita tinggal buat aja widgetnya. Widgetnya kita mau kayak gimana? Kita akan membuat sebuah card gitu. Sebuah card yang di dalamnya itu berupa ini, ada kolom ya. Misalnya kita pasang kolomnya kita kasih children. Ini ada dua ya, kolom yang atas nih, bagian atas, dan bagian bawah itu yang bisa di scroll ini secara horizontal. Kolom yang atas itu ada circular avatar sama ID ini. Nah itu kita pasang row dulu ya. Kolom yang atas kita pasang row, ini kita pasang row. Yang kedua ini kita pasang favorite colornya. Nah ini kita pasang row. Isinya apa? Isi row ini itu circle avatar sama ID. Circle langsung aja ya. Kita pasang circle avatar. Oh children dulu. Circle avatar sama sebuah ID. ID ini ada dua ya, atas bawah. Jadi kita pasang kolom di sini dan sebuah kolom. Kolomnya itu punya children dua buah teks. Ada name sama ada age atau umur ya. Nah sudah jadi nih. Itu buat yang row-nya. Buat yang favorite color gimana? Jadi kan ini ada banyak. Jadi kita pasang aja sebuah row karena akan membentuk sebuah children secara horizontal gitu kan. Apa nih row-nya? Kita pasang kontainer aja. Kita pasang kontainer yang di dalamnya itu sebuah teks. Teksnya ini misalnya ininya ya, warnanya ya. Ada black, ada green, dan lain sebagainya. Kita save. Nah ini kita belum mapping nih. Kita belum menggunakan data ini. Ini masih data berupa yang secara ininya ya, default. Kita akan secara hardcode gitu. Mungkin ini kita akan jalankan dulu. Kita run without debugging. Ini kita jalanin. Nah ini isinya.
Jadi dia akan membuat dua buah karena dia mereturn sebuah card. Ini ada 2 buah nih. Kenapa bisa 2 buah? Karena kita di sini punya 2. Ada 2 di sini. Nah, kita bisa menggunakan ini namanya siapa? Dengan menggunakan ini name misal siapa? Gitu kan? Name Sandika. Misalnya kita mau ambil yang ini ya. Cara ngambilnya gimana? Karena kita punya data ini, jadi kita bisa pasang data apa ya? Datanya itu berupa apa? Mungkin kutip satu ya. Di sini name, panggil key-nya. Nah, ini kita harus kurungin ya, karena itu penggabungan. Jadi ini kita akan memanggil name. Kita coba save, kita refresh. Nah, ini ada nih, Sandika Yusuf. Ini udah menggunakan data yang dari ini ya. Nah, untuk age-nya sama, age-nya juga. Age-nya kita pasang ini untuk age. Seperti ini ya. Dolar ini akan secara otomatis mengubah bentuk dari bentuk integer atau menjadi sebuah string ya, karena ini bentuknya sudah menggunakan string. Terus ini datanya langsung nggak perlu lagi kita menggunakan seperti ini. Misalnya kita punya age, ada spasi, terus kita tambah dengan data, misalnya gini ya, datanya misalnya age. Nah, seperti ini bisa. Nah, tapi error karena ini integer. Jadi kita perlu ubah age ini menjadi string. Gimana caranya? Tinggal to string aja. Kita save. Nah, ini kan sedikit panjang ya. Akan menguras banyak tenaga kalau kita mengetik kode seperti ini, terlalu panjang. Jadi kita langsung seperti ini aja. Ini sudah otomatis mengubah itu semua menjadi sebuah string. Kita save. Nah, di sini sudah ada ya datanya. Bagaimana untuk data-data ini? Gimana nih? Nah, kita akan melooping ininya ya. Kita akan melooping favorite colornya. Coba kita print dulu di sini. Sebelum kita return sebuah widget, kita coba print dulu data ini apa isinya. Datanya ya. Kita coba print, kita save, kita buka konsol lognya, kita refresh. Oh, ternyata data ini dia ngeprint pertama yang ini, ada data-datanya. Kemudian data yang kedua setelah ini sudah di print yang pertama, kemudian dia ngeprint data yang kedua ini. Nah, kalau kita mau ambil favorite color, data favorite color, kita save, kita refresh. Nah, favorite colornya ini sebuah list ya. Jadi kalau kita mau menampilkan sebuah list ini, kalau misalnya kita langsung pasang di sini data gitu kan, favorite color, ini akan error. Kenapa error? Karena children ini membutuhkan sebuah widget, sebuah list of widget gitu. Sedangkan data favorite color itu bukan widget, ini berupa data gitu. Isinya itu bukan widget tapi sebuah data. Gimana nih caranya nih jadinya? Nah, yang kita perlukan adalah kita di sini kita harus memapping data ini agar bisa di looping lagi seperti list yang ini ya. Ini kan sebuah list nih, ada 2 data ini sama data ini, itu menggunakan mapping. Nah, sama yang ini juga kita perlu mapping. Jadi data favorite color titik mapping. Nah, ini kan nggak ada. Kenapa kan nggak ada? Jadi dia perlu kita masukkan ke dalam sebuah variabel dulu, misalnya my favorite color. Ini sebuah list, dimana listnya itu yang ini. Masukkan dulu, baru kita bisa mapping dia. Ini jangan dia ya. Kita my favorite color titik map. Nah, ini bisa di mapping. Mapping apa? Mapping sebuah data. Misalnya jangan data deh. Mapping sebuah warna dimana kita pasang tulis. Kita bisa nge-return
ngelooping isi dari data-data ini. Ini kalau misalnya kita sini kita returnnya itu sebuah kontainer ya, karena kita buat kontainer dan kita pasang datanya. Teksnya warnanya apa? Warnanya kita buat aja color itu ya, kita save. Nah ini ada sesuai dengan datanya dia. Coba kita restart. Nih black red amber. Nah ini kita sudah bisa. Kalau kita print hasilnya dari ini akan sama. Kita mau tahu nih sama nggak dia. Kita save, kita refresh, sama ya. Ini ada dua buah. Jadi setelah ngeprint yang pertama, dia akan ngeprint yang ini. Yang kedua, kalau misal duplikat dia akan sama. Misalnya kita coba kasih pembatas deh. Kita kasih pembatas ya. Kita save, kita refresh. Nah ini yang pertama dia ngeprint yang ini menggunakan data kurung favorite color. Kemudian data favorite color ini kita masukkan sebuah variable yang bentuknya sebuah list. Kemudian dia akan ngeprint yang favorite color yang ini. Ya, jadi sama ya isinya. Cuma bedanya dia bisa di mapping nanti. Kalau misalnya kita sudah memasukkan sebuah list, dia bisa di mapping di sini. Biar bisa dipasang seperti ini. Nah kontainer ini kita bisa kasih color juga. Kita kasih color, kita kasih amber misalnya. Nah ini warnanya. Kita bisa kasih mungkin margin, and inset mungkin symmetric ya. Kita gunain symmetric. Vertikalnya 10 atau 15. Horizontalnya itu 8. Save. Ini ya. Mungkin di sini terlalu mepet, kita kasih padding aja. Add inset, semuanya itu 10. Kita save. Seperti ini. Nah, ini kita sudah mapping ya. Kalau misalnya kita punya banyak datanya, misalnya ini kita copy, kita pastekan. Kita punya banyak ya. Kita refresh. Nah ini akan penuh ya. Nah nanti ini kita akan buat ini bisa di scroll. Kalau misalnya datanya sebanyak ini, gimana cara membuat dia bisa di scroll? Caranya adalah dengan membungkus row ini dengan sebuah widget. Klik kanan, reflektor, bungkus ini row ini dengan sebuah widget, yaitu single child scroll view. Nah seperti ini, single child scroll view. Maksudnya apa? Jadi membuat row ini bisa di scroll. Kita kasih direction ya, scroll direction, karena secara default dia secara vertikal ya, kayak list view gitu. Scroll direction ya, dia membutuhkan sebuah widget exist. Kita pasang secara horizontal. Kita save, kita refresh. Seperti ini. Nah sudah berhasil ya. Mungkin ini kartnya ini terlalu mepet, jadi kartnya itu kita bisa kasih margin ya. Kita bisa kasih margin 20 misalnya. Nah seperti ini. Ini warnanya kita kasih colors mungkin black 12. Save. Atau black 54. Mungkin jangan ini ya. With opacity 0,2 1. Oke, mungkin ini sudah lumayan bagus. With opacity ini membuat dia transparansinya dari black ini dia maksimum 1, minimum 0 ya. Maksimum 1 itu hitam ya, karena kita menggunakan opacity-nya hanya 0,01 seperti itu. Nah kemudian kita mungkin bisa kasih ke dalam ya, kasih padding. Di card ini sayangnya nggak ada padding ya.
nggak ada padding. Bagaimana caranya? Jadi mengasih paddingnya itu bukan di cardnya, tapi di kolomnya ini. Sebelum kita buat sebuah widget, kita bungkus dulu dengan sebuah kontainer, di mana kontainer ini kita kasih margin keluar. Kita kasih margin misalnya 10, seperti ini. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita mungkin akan merapikan ini semua. Yang pertama dirapikan itu mungkin ini ya, name sama age-nya ini sama rata harusnya. Name sama age ini kolom kita pasang cross axis, karena cross axis itu yang rata kanan secara horizontal. Kita pasang cross axis, start, save. Nah ini udah sama rata. Kita pasang circle avatar ini, kita pasang margin ke kanan, atau kita bisa tambahkan sebuah widget size box. Kita bisa kasih width misalnya 20 untuk memberi space di sini. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, mungkin ini mulainya jangan di tengah ya. Row-nya ini kita pasang main axis alignment-nya start, saya sana ya. Single child scroll view. Oh ini di sebuah kolomnya nih, kolomnya cross axisnya kita pasang start ya. Nah jadi di awal dia ini bisa di scroll kalau misalnya banyak datanya. Jadi misalnya di sini dia juga banyak nih, atau kita buat orang ketiga, kita copy orang ketiga ini juga banyak datanya. Kita refresh, ini banyak ya. Jadi ini kalau misalnya kita duplikat ini listnya, kita save, kita refresh, ini udah banyak ya. Jadi teman-teman bisa nge-scroll gini dan juga bisa nge-scroll ini. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mapping. Ya, kita di sini menggunakan mapping. Nanti mungkin bisa putar ulang aja videonya untuk melatih skill mappingnya. Terima kasih.